Selamat datang kaula muda ke Wadia Balas Semarang. Balik lagi dengan gua Sibil, si anak magang, dan partner gua dengan gua Zafir, si anak magang 2. Dan di sini kita akan memberitahukan kepada kalian semua berita-berita sepekan terakhir ini tuh ada apa aja sih, dan mungkin kebanyakan dari kalian pasti sudah sangat tahu ya apa yang terjadi sepekan terakhir ya. Dan ya sudah muncul di FYP kalian mungkin ataupun di IG story ya dan segala macam media. Namun hari ini kita berdua akan membahasnya lagi biar kalian bosen. Ya betul. Kita akan bahas ini di Rumah Oke. Rumah Oke. Nah, untuk berita lokal pertama yang akan kita bawain itu apa sih? Apa tuh berita lokal? Kok bisa sih berita lokal? Ya balik lagi karena namanya juga Wadia Balas Semarang. Domisilinya udah di Semarang, masa gak ada berita lokal Semarang ya gak sih? Betul. Dan ya kita opening dengan berita lokal terbaik. Berita lokal Semarang apa nih, Wil? Lagi ada berita apa nih di kota Semarang? Di Semarang saat ini demi menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut. Ya bener dong, menyambut. Nah, betul. Bukan salah. Menjemput. Maksudnya menjemput. Dengan menyambut bulan puasa ini, yes. Kota Semarang ngadain apa sih? Kota Semarang tuh ngadain sebuah karnival. Sebuah taman hiburan rakyat yang disebut Dukderan. Ya sebenarnya gue sebagai perantauan itu kurang paham ya tentang Dukderan juga, dan baru pertama kali ngalamin itu di minggu kemarin gitu. Iya, betul. Terus bisa dijelasin Dukderan itu apa sih? Dukderan itu buat kaula muda yang mungkin sama kayak si anak magang Sibil ini yang dari rantauan nggak tahu. Dukderan itu acara festival, mungkin kayak lebih tepatnya kayak ke pasar malam kalau yang pernah datang. Itu diadain selama 2 minggu sebelum puasa. Oh, 2 minggu sebelum puasa. Iya. Dan apakah Dukderan itu selalu hadir ketika pengen menyambut bulan suci Ramadan? Selalu hadir. Dan biasanya tuh diadainnya tuh di Johar, depannya kantor pos Indonesia. Oh, Johar itu yang dekat Kota Lama ya? Wis, udah keren banget. Udah di salah satu tempat destinasi wisata Semarang. Udah jadi ikonnya kota Semarang juga kan, orang-orang sana pada datang. Terus ada Dukderan juga. Nah, Dukderan tuh selain cuman festival doang, pasar malam gitu doang, dia juga ada namanya iring-iringan apa sih? Karnaval dari Johar sampai ke Simpang 5. Itu terjadi di hari Senin kemarin ya? Hari Senin kemarin, di mana dimeriahkan oleh adik-adik SMP kita di Semarang. Wow, itu pada datang. Keren banget. Arak-arakan juga. Ada namanya tuh Dokwar, apa namanya lupa gua, tapi itu kayak maskot kota Semarang, yaitu kayak berbadan kuda tapi berkepala naga gitu. Itu diarak kalau bahasanya kan. Oke. Terus ternyata menurut ayosemarang.com, dilansir dari ayosemarang.com, Dukderan ini sempat absen selama 2 atau 3 tahun ya? 2 atau 3 karena COVID. Iya, kan tahu sendiri. Bukan hanya Dukderan doang yang semuanya juga terdampak. Semuanya libur. Ya, kita alhamdulillah, saya pribadi sudah merasakan Dukderan dan betapa meriahnya kemarin. Betul. Apalagi ketika malam minggu kemarin ya. Wah. Gitu. Gila banget ramainya. Ramai sekali. Ini buat kaula muda yang mungkin ya kalau ini udah naik mungkin sudah kelar ya. Iya, sudah kelar ya. Cuman jadi karena kita tag hari Selasa. Ya. Mungkin tahun depan kalian belum pernah ke sana, kalian datang aja ke sana. Ada yang jual ayam-ayam warna-warni, ada yang jual gulali. Ya, segala macam jajanan pasar lah. Jajanan pasar zaman-zaman jajanan terus ada pernak-perniknya juga, ada yang mainan-mainan masak-masakan dari tanah liat, celengan ayam dari tanah liat. Tuh kan kayak gitu kan udah lama susah banget deh nyarinya ya. Itu ada tuh di situ tuh. Mungkin sekian aja ya untuk kehebohan yang ada di Semarang ya. Balik lagi kan. Kita lanjut ke berita nasional kalau muda. Nih, dengar-dengar Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Yes. Itu kemarin habis mengambil barang-barang thrifting atau menyita untuk dimusnahkan karena mengganggu UMKM lokal. Nah, itu gimana sih, Bang? Oh, mungkin sepertinya itu nggak bisa ngomong nih dia nih. Sangat sulit kan ini.
Soalnya politik ini sudah bukan ranah Enggak, saya. ini bukan politik. Ya menurut gua pemusnahan barang trifting kemarin tuh ya sempat Menteri Perdagangan memusnahkan tas atau pakaian bekas Ya, impor betul. yang senilai 10 miliar ya. Ini dilansir dari CNN Indonesia. Jadi itu karena menurut pemerintah seperti yang dikatakan partner saya mengganggu perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Iya, Ya. deh. Dan menurut gua situasi itu ya oke lah. Kalau niatnya untuk membantu UMKM oke lah kan biar branding lokal, Ya. untuk produk lokal tuh muncul namanya Betul. dari berbagai daerah kan. Walaupun sebenarnya sudah banyak produk lokal yang Sudah banyak. dikenali masyarakat umum dan mungkin sudah kelasnya udah salah satunya ada internasional ya. Dan terus pemusnahan ini menurut gua adalah mungkin salah satu tindak tegas Iya. dari pemerintah karena mungkin ada beberapa kecolongan Iya. dan membuat itu kerugian terhadap perekonomian Iya. Indonesia. Menurut gua. Tapi kan kita nggak tahu ya di balik ini apa. Kan kita cuma taunya bahwa ini untuk mendukung, mensupport Iya. produk-produk lokal untuk berkembang, mengalahkan produk-produk yang barang bekas tanda kutip didagangkan di Indonesia gitu. Tapi menurut lu kayak gimana nih untuk tanggapan tentang Menteri Perdagangan yang memusnahkan barang bekas? Sebenarnya ya tadi yang kayak lu ungkapin itu kan ini apa ya? Penegasan lah. Yes. Dimana mungkin banyak oknum-oknum yang masukinnya tidak lewat pajak, Ya, yang lain, ilegal lah ya, ilegal lah. ilegal. Terus juga sebenarnya thrifting itu membuat para UMKM kita, brand-brand lokal kita tuh sedikit susah untuk menjual barang mereka karena orang lebih tertarik untuk beli barang thrifting, dimana ya ini barangnya bagus juga tapi bekas. Ya maksudnya harganya miring lah, Miring. Cuma tapi kan- dapat label gitu kan. Iya, padahal kalau gua sendiri, gua belum pernah beli thrifting karena ada ketakutan tersendiri. Apa tuh ketakutan lu kalau beli thrifting tuh kenapa? Kan kita nggak tahu itu baju bekas apa. Yes. Siapa tahu ternyata bekas orang Ya nggak sedark itu atau dong. bekas orang sakit Ya bisa. atau bekas maksudnya orang yang sudah meninggal, habis itu Ya, meninggal jadi sebelah pakai- saya memang terlalu gelap gitu ya, ya. seperti itulah. Jadi kayak Wow. ya, pokoknya kita nggak tahu itu baju kenapa bisa. Oh itu ketakutan lu. Iya, dan kita kan nggak tahu itu baju nih bekas orang sakit apa nih gitu. Misalnya gitu aja udah sesimpel itu, bersih atau tidak. Oh. Walaupun ya masih dicuci dan lain ya nanti habis beli. Cuman kan kenapa nggak di brand lokal aja sih? Selain kita yes, ngebantu orang-orang kita kreatifnya, anak muda kita gitu sih. Ya mungkin ya tapi sejujurnya gue udah pernah thrifting sekali. Ya terus gimana? Jadi menurut gue untuk thrifting itu bagi gue ya anak kosan ya. Gue kebetulan kuliah di sini juga kan. Bagi gue thrifting itu membantu gue untuk mendapatkan sebuah outfit lah. Outfit yang kemarin tuh sempat gue mendapatkan produk unik Oh, iya. di kaos kan, di kaos. Tapi harga miring gitu kan. Harga miring dan menurut gue yes it's worth it bagi gue. Yang dimana lu mau mencari sebuah produk lumayan murah tapi masih bisa dipakai lah intinya gitu kan. Dan menurut gue sayang banget sih kalau apa ya thrifting yang ada di Indonesia itu bakal ditutup ya tanda buruknya ya. Mungkin tidak ditutup tapi lebih gini aja sih, nggak usah ambil barang dari luar, kita manfaatin barang yang ada di dalam aja. Oh maksud lo jadiin reseller gitu ya sebagai apa? Iya mungkin, jadi kalau nggak kayak Ya, gini, ide bagus loh. kalau nggak jualan barang bekas apa love Pre-love. pre-love gitu kan juga jualan barang bekas sebenarnya kan. Ya, sebar bekas yang kita pakai pribadi kan maksudnya kan. Iya, maksudnya nggak kitanya juga, maksudnya kayak orang-orang kayak nggak perlu jauh-jauh mereka harus nyari barang bekas keluar, mungkin bisa ngambil dari barang bekas yang ada di dalam. Ya. Dan Seperti itu sih. dari hal-hal yang sedih, duit 10 miliar hilang karena dibakar. Minggu kemarin, itu lumayan. Mending kita beli tiket konser Blackpink. Kemarin Blackpink sudah sukses menggelar konser di GBK minggu kemarin dan Selama 2 hari. Iya, selama 1 minggu sama 2 hari dan itu pecah banget. Pribadi gue nggak nonton, gue nonton story orang doang. Saya juga. Dan gue ngeliat itu euforianya pecah banget ya, K-pop dan para fans dari Blackpink itu para Blink sangat-sangat puas dari Oh iya betul. bener dong, Blink. iya Iya, Blink Blink ya. sangat puas
dengan konser yang diadakan semalam. Dan ada yang unik di konser tersebut. Apa Jadi tuh? promotornya itu mengajak kaum disabilitas menjadi user. User itu sebagai pemandu penonton untuk menginformasikan bahwa para penonton untuk lewat sini, lewat situ, agar tidak tersesat selama mereka datang ke konser tersebut. Dan itu sangat A+ banget kan, mereka memberikan kesempatan pada teman-teman kita yang tanda kutip kurang untuk mencoba pengalaman-pengalaman yang euforianya tinggi gitu loh. Dan gua Mereka bisa belajar. yes Juga berapa ya? berinteraksi dan berkontribusi mencoba sebuah normal job lah yang Iya. bisa dirasakan oleh kita semua gitu kan. Dan gue salut banget sebagai promotor itu bisa kepikiran gitu loh. Kayaknya Tapi apa? sedikit ini kalau dari segi itu oke sih. Oke, Cuman kalau oke. dari segi penonton kok kemarin kayak banyak yang komplain ya. Komplain apa sih? Ada komplain apa nih? Banyak yang mempermasalahkan masalah kursi nih. Oh, tidak mendapatkan haknya Haknya. sebagai penonton. Udah Sudah beli tiket mahal-mahal. Mahal. Yes. Ya tapi kalau masalah itu mungkin tugas promotor ya. Terus untuk klarifikasi. Sebagai- Namun dari iya. beberapa sumber yang kita baca, belum ada satupun klarifikasi tentang mengenai hal itu. Belum ada, tapi kalau dari segi kita yang ngelihat kayak konsernya sukses dan sukses aja rata-rata sih, orang juga seneng-seneng Iya, banget nonton. seneng banget. Toh ini juga munculnya ketika setelah kan mungkin mereka merasakan apa itu kayak depressed gitu ya, depressed kayak stres. Aduh, kemarin minggu gua salah. Kok Seninnya gua kerja gitu. Tapi mungkin mereka sekarang diam karena Apa karena mereka pas nonton tuh roknya Lisa terbang. Wow. Jadi mereka yang komplain kayak nggak jadi deh, udah bagus. Silakan dihujat ya. Ya cepat ya kan maksudnya kayak wah menarik gitu maksudnya. Ya saya tidak kepikiran sampai rok terbang. Ya. Itu Soalnya heboh banget di Twitter, di IG story kan. walaupun mereka pakai rok mini juga pasti mereka pakai dalam apa namanya celana pendek lah ya. Iya, tetap make. Cuma kan jadi hal yang menarik dan lucu gitu. Itu agak lucu tadi. Itu lucu. Rok terbang lucu dari Mana mana? maksudnya pas kejadian tuh banyak orang yang kayak ketawa karena itu tidak direncanakan. Iya, Jadi- iya nama juga rok terbang. Siapa yang rencanain rok terbang? Iya, makanya- Masa itu gimmick Lisa gimmick rok terbang. dia bukan main OVJ soalnya kebetulan. Nggak ada gimmick jatuh-jatuhan. Bicara dengan gimmick, lu tau nggak sih? Ternyata kita tuh sebagai masyarakat umum tuh tidak boleh tertipu dengan gimmick-gimmick orang idiot. Maaf ya, aku pakai tantan. Yang punya. Ya. Yang assalamualaikum salam. Itu tuh yang gimmicknya tuh sebagai orang yang tidak jelas gitu. Kok tiba-tiba udah loncat aja sini. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ya itu ini tentang gimmick. Oh iya. Ini tentang gimmick ini. Ini Ya. bridging ya? Ya bridgingnya. Aduh, pantat gue kayaknya kurang chemistry. Kayaknya gue harus ganti partner buka lowongan ntar. Walaupun ini baru episode kedua ya. Iya emang. Baru episode kedua ya. Nah, buat berita selanjutnya ini ada dari selebgram ajudan pribadi. Ya, lu tau lah kan Aljo tadi yang di Instagram seperti adiknya Homan Paris kayaknya. Kayaknya selalu mewah gitu Karena kan. dia yang punya, yang punya. Dengan gimmick yang bicara tidak jelas. Tapi itu beneran loh. Tapi dia ngomong beneran nggak jelas. Ya, tapi ketika klarifikasi di itu Tetep nggak jelas. Coba lu nonton. Apa sih? Coba lu nonton nggak jelas. Tetep. Ya, nah, gitu. Pokoknya kayak ngomongnya masih gimmick. Nggak gimmick, emang beneran nggak jelas. Oh, iya. Kalau emang bener, jadi kayak menurut gue sih dia ini ngelakuin itu bukan karena kepepet mungkin ya. Yes, di berita juga dilansir Iya. dari kumparan.com, dia menipu temannya. Oh, dia mengiming-imingi temannya untuk menjual mobil dengan harga miring. Membeli mobil. Iya, dia kan menjual. Iya. Temannya membeli. Iya. Dengan total kerugian dan penggelapan uang itu 1,3 M. Dan alasan dia menipu itu hanya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bukan Iya. untuk foya-foya. Iya, Katanya. kebutuhan ekonomi. Katanya. Kan kita tahu sendiri bahwa ajudan pribadi ini kan sebenarnya mungkin basicnya pendidikannya atau yang lainnya tidak seperti kita. Iya kan kita belum tahu ya. Balik lagi kan Ada kok. namanya juga media sosial. Semua kan bisa diputar balikan semudah telapak tangan gitu. Ada kayaknya ada dendam pribadi ya sama ajudan Bukan tentang pribadi. pribadi. Kok bisa ada orang ketipu Ya, gitu mungkin aja karena- dengan apa ya namanya karena- brandingnya yang seperti Karena itu.
gua santai enggak. Udah. Dia karena temennya sendiri, jadinya lebih ada trust lah ya. Yes, ada trust lah. Tapi balik lagi ternyata mobil yang dijual itu fiksi ataupun tidak nyata. Palsu. Tidak ada bentuknya. Foto-foto bekas. Tidak tahu juga. Mungkin dia cuma ngomong doang. Gua ada mobil Enggak, nih. ada foto mobil. Ada foto mobil itu jadi kayak foto mobil, mungkin mobil punya ajudannya, punya bosnya dulu di foto, habis itu itu kan. Atau nggak mobil dari Google kan kita nggak tahu kan. Ya seperti itulah. Dan video ini ya gua Ya ini termasuk pelajaran untuk kalian, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang di selebgram di sosial media. Yes. Karena tidak semua menjamin tidak gitu semua aja. Banyak kok ya kemarin yang habis yang murah banget itu juga kayak gitu kan. Ada juga terus ya banyak kejadian dari selebgram yang akhirnya ketangkep gara-gara aksi penipuan. Jadi buat kalian berhati-hati. Hati-hati aja ya untuk mempercayai orang lain aja gitu aja sih. Saya lagi hati-hati sama sebelah saya nih. Ya mungkin itu aja ya untuk hari ini ya kali ya. Ya. Beritanya cukup itu aja nanti juga karena balik lagi konten writernya capek ya dan males banget untuk nulis. Iya, dan saya lagi kekenyangan. Iya. Gak ada yang nanya juga sih sebenarnya. Iya betul. Jadi saya agak ngantuk ya guys. Dan gak ada nyambungnya juga dengan konten ini ya. Apa coba konten kekenyangan gitu kan? Gak ada. Mungkin sampai di sini aja kalau udah. Ya balik lagi namanya dulu kita masih magang ya dan omongan kita memang tidak bermutu. Iya betul. Dan mungkin berita-berita yang kita sampaikan juga sebenarnya udah kalian dengar. Iya. Tapi ya udah kami ingatkan lagi. Kembali lagi sebagai pribadi, sebagai individu masyarakat kita kan saling mengingatkan itu adalah sebuah kebaikan. Aduh berisik banget Pak Haji. Ingetin terus sampai kalian bosen. Ya. Jangan lupa mampir ke channel Badia Bala Semarang, subscribe, share, like, komen dan seterusnya lah. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya ya. Yes, dan jangan lupa jangan diblok ya. Jangan diblokir, jangan dilaporkan ya. Klik loncengnya. Jangan. Share aja the real uploader kita. Ya. Bye.